Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zali Hidayah, mahasiswa semester 5 Universitas Asia Jakarta. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memperkenalkan pada teman-teman sekalian tentang psikologi Islam. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang belum tahu tentang psikologi Islam, mungkin taunya hanya psikologi aja. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang psikologi Islam. Silakan dicermati dengan seksama slide video berikut. Psikologi Islam. Kenapa harus ada psikologi Islam? Jadi, psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa, serta keberatan akan praktek melandaskan kajian perilaku manusia pada hasil penelitian terhadap perilaku hewan, sehingga seolah-olah psikologi mempelajari yang tidak berjiwa. Mujib dan Muzakir 2002. Yang kedua yaitu ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer, Hartati dan kawan 2004, dan kesadaran ilmu psikologis muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam, sehingga pandangan psikologi pun akhirnya dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dan psikoanalisa, karena hakikat kedua aliran ini dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan aliran humanisme justru dianggap terlalu memandang manusia terlalu sempurna sehingga seolah-olah bisa bermain-main dengan Tuhan, play a god, sebagai penentu tanggal akan kehidupannya. Apa itu psikologi Islam? Definisi. Berikut beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam. Menurut Prof. Zazkiyah Darajat dalam Mubarak 2002. 1. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. 2. Psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. 3. Psikologi Islam ialah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. 4. Psikologi Islam adalah ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal, Al-Quran dan hadis yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. B. Ruang lingkup psikologi Islam. Menurut Profesor Zakiyah Darajat, yang membedakan psikologi kontemporer dan dengan psikologi Islam adalah rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural, sementara itu psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. C. Metode. Sebagai perbedaan pengkajian di masa kejayaan Islam, seperti yang telah
diterangkan di atas, dalam membangun psikologi Islam pun sikap para pengembang terhadap pengembangan psikologi Islam terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Kelompok yang berusaha mengangkat pesan-pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, dalam artian bahwa mereka bercita-cita untuk membangun psikologi Islam benar-benar dari Al-Quran dan hadis maupun penafsiran ulama tentang kedua sumber tersebut. Mereka memiliki alasan yang kuat. Menurut mereka, tidak ada satupun persoalan yang terlepas dari ajaran Islam. Jadi semua urusan dan persoalan haruslah berpulang kepada dua pusaka yang dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. 2. Kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Kelompok ini berusaha mengadopsi konsep-konsep psikologi non-islami ke dalam pemikiran psikologi Islam. Kelompok ini juga memiliki alasan yang kuat untuk pendiriannya. Menurut mereka, bahkan Rasulullah SAW pun berkata bahwa hikmah, ilmu, pemahaman, kebijaksanaan itu merupakan barang yang hilang. Jika ditemukan dari mana saja datangnya, maka ia berhak memilikinya. Mereka melandaskan legalitas pendekatan pengabdosian pemikiran psikologi non-islami, dengan catatan bahwa pemikiran yang diadopsi tersebut mengandung kebenaran. Metode yang di atas menghasilkan 6 pendekatan, yaitu A. Pendekatan similarisasi, yaitu dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dan konsep-konsep yang berasal dari Islam, padahal belum tentu sama. B. Pendekatan paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasi tanpa mengidentifikasi keduanya. C. Pendekatan komplementasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. E. Pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik. Dilanjutkan, pemikiran secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. F. Pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Nah, sekian penjelasan tentang psikologi Islam. Gimana nih teman-teman? Semoga membantu ya, dan semoga mengenali apa itu psikologi Islam. Dan buat teman-teman yang ingin membaca atau ingin mengetahui lebih tentang psikologi Islam, teman-teman bisa akses jurnalnya dengan mengklik link di kolom description ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskannya, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.